Halo semuanya, kembali lagi di channel gua From GGWPL. Dan kali ini kalian akan melihat salah satu pertarungan di catur yang paling unik, yaitu pertarungan antara From GGWPL dengan temannya satu sekolah, yaitu Domiao. Dan kali ini kalian harus tahu, karena pertarungan ini sangat sengit. Selama permainan catur, jujur saya sebagai From GGWPL sering kalah dengan cepat atau sering skatmat dikasih oleh Domiao dengan cepat atau dengan beberapa langkah saja. Tapi kali ini pertarungannya sangat sengit. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Dan jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Oke. Di sini bagian putih diambil oleh Dominikus atau Domiao. Dan di sebelahnya, yaitu di seberangnya hitam, diambil oleh From GGWPL. Dan langsung saja kita mulai. Langkah pertama dari Domiao adalah pion E2 ke E4. Baru langkah yang dimainkan oleh From GGWPL adalah pion D7 ke D5. Dan kita lanjut. Putih memainkan langkah kuda G1 ke F3. Dan hitam memainkan langkah pion kali pion. Putih mengeluarkan menteri. Di analisis ini kita akan melihat apa kesalahan dan apa kebenaran dalam permainan antara hitam melawan putih. Di sini Domiao sebagai putih mengerahkan menteri dari F1 ke B5. Dan soal tanda panah itu artinya kalau nggak menteri maka kuda juga digerakkan ke situ sudah benar. Oke? Dan itu ada tanda-tandanya ya. Kalau tanda buku berarti kayak mengikuti aturan. Kalau tanda tanya berarti kayak di luar nalar. Kalau tanda suruh berarti tindakan yang luar biasa mengejutkan. Kalau tanda silang berarti salah. Kalau bintang sangat benar. Kalau benar ya benar aja, nggak sangat benar. Jadi beda ya. Oke, kita lanjut. Kita memainkan langkah yaitu pion didekatkan ke menteri putih sekaligus menutup skat atau ancaman dari putih itu sendiri. Dan putih memainkan langkah memundurkan menterinya ke bawah atau bisa juga ke samping sesuai tanda panah. Dan kita lihat langkah hitam berikutnya. Dia memajukan pion B7 ke B5 sekaligus mengancam menteri putih. Di sini langkah ini sudah benar, dan alangkah lebih benarnya lagi jika pion hitam yang di dekat kuda memakan kuda. Tapi dua-duanya benar. Dan kita lanjut. Putih memundurkan menterinya. Seharusnya itu benar tapi salah. Jadi harusnya yang benar itu adalah kuda pindah untuk mengancam pion. Oke, kita lanjut. Hitam menggerakkan kudanya, dan itu juga agak salah. Yang benar adalah harusnya pion makan kuda. Dan di sini putih memainkan langkah rokade sayap raja, rokade sayap pendek. Dan itu sudah benar, bisa juga dengan kuda berpindah sesuai tanda panah. Dan hitam memainkan langkah menteri dipindahkan ke dekat kuda dari C8 ke G4 untuk mengancam kuda. Atau itu sudah salah, atau mungkin membingungkan kenapa dia ke situ. Harusnya yang benar itu adalah kuda dipindahkan dari A6 ke C5 untuk mengancam menteri lawan. Dan langkah putih adalah pion digerakkan ke depan. Pion itu dari pion D2 ke D4.
harusnya langkah yang benar adalah menteri milik putih memakan pion yang ada di tanda panah untuk memberikan skat. Dan kemungkinan saya yakin setelah skat, ketika raja memakan, maka akan diancam dengan kuda yang berpindah dari F3 ke E5. Itu bisa dimakan, mau dimakan mau gak dimakan tetap bakal terancam. Itu adalah ide yang bagus. Tapi di sini Domiao tidak melakukan itu. Dan di sini hitam mengambil langkah yang luar biasa. Ini sangat benar. Kenapa? Karena jika menteri memakan itu, maka akan dimakan balik. Begitu juga dengan pion. Kita lanjut di langkah putih. Putih sangat salah saat ini. Dia menggerakkan menteri hitamnya. Menteri di area hitam, guys. Dari C1 ke G5. Dan itu salah. Lanjut. Dan ngomong-ngomong sebelum lanjut, yang di bawah itu, lihat, kastil ada tanda panah. Itu yang harusnya benar. Oke? Lanjut ke langkah hitam. Sini, langkah hitam sudah benar, yaitu untuk memakan pion kali pion. Dan di sini putih mengambil langkah Mesa makan menteri. Itu adalah langkah yang sangat benar karena menteri tidak dilindungi. Dan di sini hitam mengambil langkah yang sangat benar, yaitu memakan kastil sekaligus mengubah pionnya menjadi Mesa untuk mengancam raja. Dan langkah putih adalah jelas memakan raja, dan itu sangat benar. Di sini hitam mengambil langkah pion maju satu langkah atau juga kuda, itu sudah bisa. Dan dan putih lanjut ke langkah Mesa dipindahkan dari G4 ke H5. Itu sudah salah. Bukan salah juga sih, tapi agak membingungkan. Kenapa di situ? Harusnya menteri yang dipindahkan dari G5 ke D2 untuk mundur karena sedang terancam. Lanjut. Di sini hitam menutupnya dengan pion G7 ke G6. Tujuannya, jika pion ini yang dimajukan, maka ketika dimakan akan bisa dimakan oleh pion H7 untuk dikalikan dengan Mesa. Oke, kita lanjut. Putih mengambil langkah. Langkah yang sangat benar, yaitu memundurkan Mesanya agar aman. Dan hitam lanjut mengambil langkah pion kali menteri. Itu sudah sangat membingungkan. Harusnya menurut sistem yang benar adalah menteri dari D8 dipindahkan ke B6. Itu yang benar. Dan di sini putih mengambil langkah membikin skat hitam dengan memindahkan Mesanya dari F3 ke C6. Itu sudah dibilang skat. Dan di sini hitam mengambil langkah menutupnya dengan Mesa hitam. Dan di sini putih mengambil langkah memakan kastil milik hitam sekaligus membuat hitam kena skat lagi. Dan hitam mengambil langkah menutupnya dengan Mesa. Itu sudah sangat benar. Dan di sini putih mengambil langkah memakan pion yang ada di dekatnya. Itu langkah itu agak salah. Langkah harusnya yang benar, yaitu membuat skat raja hitam, yaitu dengan cara memindahkan menteri putih ke dekat raja untuk memberikan skat. Dan di sini hitam mengambil langkah yang agak salah, yaitu memindahkan kudanya dari A6 ke C7.
Yang harusnya yang benar adalah memindahkan menteri satu petak di sampingnya sesuai tanda panah. Dan putih mengambil langkah memindahkan kuda dari B3 ke dari B1 ke B3. Yang benar harusnya dari B1 ke D2. Dan di sini hitam mengambil langkah yang benar, yaitu memindahkan kudanya dari G8 ke F6, atau juga bisa dengan memindahkan menteri hitam satu langkah ke depan. Dan kita lanjut, putih mengambil langkah. Dia memakan pion. Dia memakan pion yang tampaknya sendirian. Dan harusnya yang benar adalah mesa putih memakan kuda hitam. Dan di sini adalah posisi yang agak salah, dan kita akan lihat bagaimana pertarungan selanjutnya. Hitam mengambil langkah yang sangat benar, yaitu memakan kuda milik putih sekaligus mengancam dua hal milik putih, yaitu pion yang ada di D4 dan mesa putih yang ada di A7. Di sini putih mengambil langkah yang cukup salah atau sangat salah, yaitu dia memindahkan menterinya ke samping kuda berniat mengancam. Padahal langkah yang benar adalah memundurkan mesanya ke bawah sekaligus menekan kuda agar tidak bisa memakan pion yang ada di D4. Tapi dia sudah salah. Akhirnya kuda memutuskan tidak memakan dia. Itu adalah langkah yang salah juga. Langkah yang benar harusnya memajukan raja, atau kalau boleh memakan mesa. Itu sudah sangat berharga. Dan kita lanjut. Di sini kuda hitam dimakan, dan itu sangat benar. Kita nggak tahu alasannya, tapi mungkin baru sangat benar karena kudanya tidak aman. Memang tadi kudanya tidak aman dari tadi, cuman maksudnya itu biar nggak skat raja hitam. Oke. Dan hitam mengambil langkah memindahkan menterinya ke ujung atas. Itu sudah benar. Oke, kita lanjut. Putih mengambil langkah. Kastil dipindahkan dari A1 ke D1. Harusnya raja dari F1 ke G1. Dan hitam mengambil langkah rokade sayap pendek terbuka. Itu sudah salah. Yang harusnya benar adalah melanjutkan perjalanan pion yang di dekat menteri hitam. Dan putih mengambil langkah memindahkan menteri untuk mengancam raja atau mengskat. Langkah ini salah. Langkah yang benar harusnya adalah langkah memakan kuda milik hitam. Karena jika dimakan oleh mesa, maka bisa dimakan oleh mesa putih. Dan di sini hitam mengambil langkah memajukan pion. Itu udah menjadi salah satu tanda tanya. Tapi kita akan lihat langkah putih mengambil pion dimajukan di samping pion hitam untuk dimakan niatnya. Pada langkah yang benar adalah menteri putih langsung saja seharusnya memakan pion itu karena tidak dijaga dan bisa membuat skat lagi. Dan di sini putih hitam mengambil langkah menjalankan mesanya dari D8 ke F6. Tujuannya adalah karena di belakang mesa hitam ada kastil, mungkin rencananya akan menjadi yaitu skat di depan raja. Dan sini putih mengambil langkah pion kali pion guys, yang dimana itu langkah yang sudah sangat benar, dan ini sekarang adalah ancaman untuk kuda. Dan di sini
kita akan melihat hitam mengambil langkah yang sangat benar. Dia memindahkan kudanya dari D7 ke E5 sekaligus mengancam Menteri Putih milik hitam. Dan di sini putih mengambil langkah, dia memajukan pion satu langkah, yang dimana ketika pion maju satu langkah, dia bukan hanya mengancam kastil, dia juga sedang kena skat. Raja hitam kena skat dari serangan lawan. Ini bisa dilihat dari mana, dari Menteri Putih yang secara terbuka mengancam raja. Langkah yang benar. Dan di sini langkah hitam juga sangat benar, yaitu memakan Menteri Putih yang mengancam raja. Dan di sini putih mengambil langkah, pion dimajukan dekat kuda, niatnya untuk mengancam kuda sekaligus menghindari ancaman yang akan datang, yaitu akan dimakan oleh kuda. Atau langkah yang benarnya yaitu pion di dekat kastil memakan kastil dan bertransformasi. Tapi sepertinya putih tidak memikirkan hal itu karena dia punya ide lain. Dan kita lanjut. Hitam memindahkan kudanya untuk membuat skat raja. Dan di sini raja agak terpojok karena jika raja memakan kuda dengan pion yang ada depannya, maka skat matlah sudah. Jadi di sini putih memilih langkah mendekati kuda, atau bisa dengan cara misah putih memakan kuda hitam. Tapi kita tidak tahu kenapa hal tersebut itu terjadi. Dan kita lanjut. Hitam mengambil langkah memakan kastil milik putih, ya, untuk mengurangi kualitas perwira. Dan di sini putih mengambil langkah memakan kuda karena dianggap berbahaya. Pada langkah yang benar adalah bisa dengan pion yang memakan kastil milik hitam. Dan di sini hitam mengambil langkah yang sangat benar, yaitu melindungi kastilnya jika dimakan oleh pion, yaitu dengan cara skat raja sekaligus mengancam pion yang di dekat sang kastil. Di sini putih mengambil langkah, raja dipindahkan dari D1 ke C1, harusnya benar dari D1 ke E2. Dan di sini hitam mengambil langkah skat raja dengan cara memajukan pion di depan atau di samping menteri hitam karena posisi raja di area hitam. Atau juga bisa dengan memindahkan kastil di samping di tempat paling depannya pion putih yang ada di ujung agar tidak terancam dan tidak bisa bergerak. Dan di sini putih mengambil langkah yang sangat benar, yaitu memindahkan raja ke formasi pion yang berbentuk seperti segitiga. Dan di sini hitam mengambil langkah yaitu membuat skat raja. Langkah ini sebenarnya agak salah karena masih banyak langkah yang lain. Dan di sini putih mengambil langkah yaitu langkah yang bisa dianggap benar, yaitu menutupnya dengan pion yang ada di sampingnya atau bisa juga ke bawah. Dan di sini hitam mengambil langkah skat raja di bawah. Dengan begitu skat ini akan terus berlanjut sepertinya. Dan di sini putih mengambil keputusan, yaitu memindahkan raja ke samping pion. Itu adalah keputusan yang sangat benar. Dan di sini hitam mengambil langkah yaitu skat raja di bawah. Dan ini langkah yang agak membingungkan padahal masih banyak langkah. Dan di sini putih mengambil langkah yaitu memindahkan raja ke tempat yang lebih jauh, dan itu sangat benar. Dan di sini hitam mengambil langkah, apakah itu mengskat raja lagi? Dan di sini langkahnya agak salah, ya, agak membingungkan. Dan di sini putih mengambil langkah yaitu menyelamatkan rajanya, tapi menggunakan apa? Pion di dekatnya dimajukan, harusnya pion yang paling jauh supaya kalau dimakan kastil
supaya biar dimakan kastil, maka tidak akan kejadian itu, karena kalau dimakan ya dimakan pion. Dan di sini langkah berikutnya kalian sudah tahu. Yap, di sini langkah yang sangat benar, yaitu dengan mengancam sang raja Scott lagi, yaitu Mesa dipindahkan ke belakang sedikit. Dan di sini putih mengambil langkah berpindah, hitam mengambil langkah Scott lagi. Dan ini agak salah, yang harusnya itu bisa memakan pion yang ada di A2 sekaligus Scott, itu sudah sangat bagus. Tapi di sini putih tidak mempedulikan itu, hitam tidak mempedulikan itu, dan putih mengambil langkah menutupnya dengan pion. Agak bingung sih, tapi harusnya yang benar itu adalah raja maju mendekati Mesa putihnya. Dan di sini hitam mengambil langkah, yaitu langkah yang sangat benar, yaitu memakan pion dengan menteri hitam sekaligus mengancam sang raja lagi. Di sini raja mengambil langkah, yaitu berpindah ke dekat Mesa atau ke bawah Mesa, bisa juga ke samping bawahnya. Dan di sini hitam mengambil langkah, yaitu mengskat raja, ya. Bisa di situ, bisa juga di paling bawah sesuai dengan tanda panah. Nah, dan di sini putih sepertinya mulai kekurangan kualitas perwira dan agak terpojok. Tapi kalian akan melihat bagaimana comebacknya putih dan kekalahannya hitam. Dan oke, kita lanjut. Dan di sini putih mengambil langkah itu memajukan pion atau menutupnya dengan Mesa juga bisa, dan itu benar. Dan di sini hitam mengambil langkah, yaitu membuat dia Scott, raja putih Scott, dengan benar banget guys, dengan memindahkan Mesanya dari E6 ke C4, dan itu benar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga putih mengambil langkah yang sangat benar, yaitu memindahkan rajanya ke dekat Mesa dan pion. Dan sini hitam mengambil langkah, yaitu langkah yang sangat salah, yang dimana pion milik putih bisa memakan kastil jika mundur ke belakang. Langkah yang benar itu membuat Raja Scott dengan Mesa milik hitam yang diletakkan satu petak di belakang. Dan hal tidak terduga terjadi, yaitu hal yang sudah akan terduga terjadi. Pion dimakan, kastil dimakan, dan akhirnya berubah menjadi Ultraman Mesa. Dan di sini langkah yang paling benar adalah hanya satu, yaitu memakan Mesa itu karena tidak dilindungi. Dan di sini langkah putih yaitu mengancam raja, itu sudah benar. Dan di sini hitam mengambil langkah, yaitu memindahkan raja ke depan, harusnya ke samping. Nah, di sini langkah itu yang ambil putih, yaitu memundurkan raja mendekati Mesa sekaligus membuka jalan untuk pion agar terus maju. Nah, di sini putih tidak mau kalah dan dia mengambil langkah. Hitam tidak mau kalah dan dia mengambil langkah, yaitu mengancam raja milik putih. Langkah yang sangat benarnya itu memakan pion yang ada di A2, dan begitu dapat pion dan dapat ancaman. Di sini langkah putih itu benar, yaitu menutup dia pergi ke depan pionnya sendiri agar terlindungi. Dan putih hitam mengambil langkah itu langkah yang sangat benar, itu mengambil langkah memakan Mesa milik putih sekaligus mengancam rajanya. Langkah ini sebenarnya bukan langkah sangat benar, tapi nekat, dan itu sudah bagus. Dan hitam dan putih mengambil langkah itu memakannya dengan raja, itu sudah sangat benar. Dan hitam mengambil langkah itu memundurkan menteri hitamnya satu langkah ke belakang, dan bisa juga 2 langkah. Putih mengambil langkah itu memajukan pion 1 langkah ke depan, itu sangat benar. Dan hitam mengambil langkah itu mengancam
jalan pion ke depannya, dimana ketika dia bertransformasi menjadi Ultraman Mesa atau yang lain, dia akan dieksekusi di situ juga. Dan Putih mengambil langkah itu, ya langkah yang sangat benar. Dia tetap lanjut dan melakukannya. Di sini Hitam mengambil langkah yang sangat membingungkan atau benar. Aku sama aja sih, yaitu langkah yang sangat benar ternyata, yaitu memakan Mesa milik Putih dan mengorbankan Menteri Hitam. Dan kalian tahu lah nextnya ya, itu sudah sangat benar. Lanjut, di sini Hitam mengambil langkah itu, memajukan rajanya dan mendekati pionnya. Di sini Putih tidak mau kalah, dia juga lanjut. Dia memajukan pionnya yang ada di A2 ke A4 dengan 2 langkah pertama. Di sini Hitam melanjutkan langkah yaitu memindahkan raja dari F6 ke E6. Harusnya memajukan pion dengan 2 langkah pertamanya untuk mendekati pion yang lain, yaitu saling melindungi. Dan di sini Putih mengambil langkah yaitu benar banget memajukan terus pionnya. Begitu juga dengan Hitam yang mendekati pionnya dengan mengubah rencana. Di sini Putih mengambil langkah yaitu memajukan lagi pionnya. Itu adalah langkah yang sangat benar. Dan di sini Hitam mengambil langkah yaitu memajukan pionnya yang di dekat raja, yaitu untuk mengancam salah satu pion milik Putih agar berharap bisa dikalikan. Dan akhirnya dikalikan. Harusnya yang benar kali itu adalah dikalikan oleh pion satunya lagi. Harusnya bukan pion F2 tapi pion H2. Nah, di sini kita mengambil langkah yaitu memajukan pion yang di belakang raja ke sampingnya. Dan sini Putih mengambil langkah itu memajukan lagi pionnya tanpa peduli akan lawan karena dia tahu dia akan pasti berhasil. Dan di sini kita mengambil langkah itu memajukan 2 langkah pertama untuk pion H7 ke H5. Dan itu agak membingungkan atau agak aneh, harusnya raja yang dimundurkan. Dan di sini Putih mengambil langkah itu transformation, dan itu sangat benar. Hitam melakukan langkahnya itu dengan cara memajukan pionnya dari H5 ke H4, berharap agar pionnya dikali. Nah di sini Putih mengabulkannya dengan cara itu pion kali pion dan dikali pion. Itu sudah sangat benar. Di sini Putih mengambil langkah itu membuat raja kena skat. Dan di sini Raja Hitam melakukan sesuatu yaitu mendekati pionnya dengan cara menjaga pion sekaligus melindunginya, menjaga pion dan terhindar dari ancaman skat. Putih mengancam pion milik Hitam. Dan di sini Hitam merespon dengan apakah itu? Dengan pion dimajukan ke depan untuk menghindari ancaman dan agar tetap bisa dilindungi oleh raja sekaligus memblokir jalan milik pion Putih dari H2. Di sini Putih mengambil langkah yaitu membuat raja kena skat. Nah, atau yang benarnya adalah memindahkan Mesa dari E1 ke E5. Di sini Hitam mengambil langkah itu memindahkan raja ke belakang pion. Langkah ini sangat membingungkan. Raja tidak boleh tersempit atau di tempat-tempat sempit oleh lawan. Dia harus tempat sempit milik dia sendiri. Terkadang itu berguna, terkadang tidak. Dan di sini Putih mengambil langkah itu membuat raja skat dengan memajukannya dekat samping depan pion milik Putih agar raja tidak bisa memakannya. Dengan begitu jika raja memakan maka akan dimakan pion. Dan Hitam mengambil langkah itu mundur 1 langkah ke belakang. Ini akan menjadi salah satu ending yang mengerikan karena dimana pionnya tidak akan terselamatkan. Dan benar saja terjadi lagi skat. Di sini Hitam mengambil langkah itu memindahkan dirinya ke sana. Di sini dari yang tadi awalnya Putih yang kalah kualitas perwira tiba-tiba menjadi balik 360 derajat ke posisi yang gak terduga.
Dan di sini Putih mengambil langkah, yaitu membuat lagi Raja Scar. Hitam menghindar dan harusnya dia menghindar keluar. Dan di sini pelan-pelan Putih mulai memajukan pionnya dan Hitam mulai mundur satu langkah demi satu. Sini Putih terus memajukannya dan Raja hanya bisa maju untuk menahan, padahal bisanya harusnya mundur. Dan di sini Hitam mengambil keputusan yang mengerikan, yaitu keputusan endgame atau mengakhiri permainan dengan selesai. Dan dari yang bisa kalian lihat, Putih dan Hitam yang ada di sini, Putihlah pemenangnya. Mari kita lihat setiap logo bintang. Sangat benar, Putih melakukannya 26 kali sedangkan Hitam 25. Ini hanya selisih 1. Kalau benar itu Putih 15 dan Hitam 11, selisih 4. Dan untuk menepati aturan, Putih 2, Hitam 1, selisih 1. Dan untuk membingungkan dan aneh, Putih 15, Hitam 19. Dan untuk salah total, Putih 4, Hitam 5. Baik, sekian dari video tentang pertandingan atau pertarungan antara FOM GGWPL melawan temannya, yaitu Domio. Semoga saja kalian bisa terhibur dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Thank you for watching this video. Baby, you on my mind, and I don't know why, but the feeling is fine. Can't you see, you are for me. Oh, we were meant to be. Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the midnight. Get up on the floor, dancing on my own. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Dancing is what to do. Dancing's what we gon' do. Dancing's what is my fault. Time, baby, you on my mind, and I don't know why, but the feeling is fine. Can't you see, you are for me. Oh, we were meant to be. Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the midnight. Get up on the floor, dancing on my own. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Dancing is what to do. Dancing's what we gon' do. Dancing's what is my fault. 'Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Time, baby, you on my mind, and I don't know why, but the feeling is fine. Can't you see, you are for me. Oh, we were meant to be. Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the midnight. Get up on the floor, dancing on my own. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Get up on the floor, dancing. Dancing is what to do. Dancing's what we gon' do. Dancing's what is my fault. 'Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Time, baby, you on my mind.
Catur itu seperti hidup. Permainan tidak berhenti sampai rajamu jatuh. Bukan saat kuda atau ratu hilang. Satu persatu bidak dan perwira mungkin akan tumbang, tapi permainan tetap berjalan. Jadi, jangan terlalu larut dalam kesedihan ketika kehilangan ratu, karena itu bukan akhir dari segalanya. Kehilangan satu bagian bukan berarti kamu harus menyerah. Yang penting, kamu tetap ingat bahwa dirimu adalah kunci utama dalam permainan. Selama kamu masih ada, masih berdiri tegak, peluang untuk menang selalu ada. Terus maju karena permainan belum selesai sampai kamu memutuskan untuk berhenti. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this